Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, seperti video admin terdahulu, frigate terbesar, frigate rasa destroyer, yaitu frigate merah putih yang dibuat dari desain ROV 140 asal perusahaan Babcock Inggris, ini sedang dibangun bos. Di mana dulu diam-diam pada bulan Desember 2022, PT PAL pun ternyata sudah melakukan seremoni atau upacara pemotongan plat baja pertama kapal frigate merah putih yang dilaksanakan di fasilitas PT PAL Surabaya, Indonesia. Dan kini berita terbarunya datang lagi dari sistem manajemen tempurnya alias Combat Management System yang disingkat CMS. CMS ini ya kalau di manusia ibarat otaknya bos. Karena melalui CMS ini semua kendali tempur pada sebuah kapal perang diatur dan dilakukan. Dikutip dari Gens.com yang diwartakan kembali oleh Defense Studies dan Indo Militer, diketahui bahwa kini perusahaannya akan menjadi pemasok Combat Management System frigate merah putih adalah perusahaan pertahanan asal negaranya Bapak Erdogan, yaitu Havelsan Turki bos. Di sela-sela ajang pameran Langkawi International Maritim dan Aerospace 5 2023 di Malaysia, perusahaan Havelsan Turki ini pun mengatakan kepada Gens.com bahwa mereka akan melengkapi frigate ROV 140 Angkatan Laut Indonesia yang baru dengan Combat Management System atau CMS Advent. Nah, karena CMS ini erat kaitannya dengan sistem senjata, lantas senjata apakah nanti yang bakal dipasang pada CMS frigate merah putih ini? Dan CMS seperti apakah ini sebenarnya? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bos. Oke, masih dari sumber-sumber yang sama. Selain frigate ROV 140, CMS Advent ini pun ternyata juga akan dipasang pada 2 unit kapal patroli lepas pantai atau offshore patrol vessel OPV 90 meter yang saat ini sedang dibangun di PT Daya Radar Utama. Dan 3 unit kapal cepat rudal atau KCR 60 meter yang dibangun oleh PT Tesco Indo Maritim Indonesia. Artinya, CMS Advent Turki ini pun diborong Indonesia untuk dipasang pada 7 kapal perang Indonesia yang saat ini sedang dibangun. Mantap jos nih bos. Nah, kemudian terkait persenjataan frigate merah putih, disebutkan bahwa kecocokan senjata yang telah diusulkan untuk persyaratan ROV 140 Indonesia dengan CMS Advent Turki ini diantaranya termasuklah sistem peluncuran rudal vertikal atau Vertical Launching System, yaitu VLS 12 sel untuk rudal permukaan ke udara atau SAM jarak menengah. Kemudian ada juga VLS 12 sel terpisah untuk Surface to Air Missile jarak jauh. Kemudian 16 sel VLS untuk rudal anti kapal permukaan ke permukaan, 2 meriam 76 mm dan Close In Weapon System atau CWS kaliber 35 mm. Di mana semua pengadaan sistem senjata di Arrowhead 140 Indonesia ini pun akan dilakukan melalui skema Fit for But Not With yang disingkat FFBNW. Artinya setelah kapal selesai dan diserahkan, maka barulah senjata akan dipasang dengan menyesuaikan kemauan user, dalam hal ini pihak TNI Angkatan Laut Indonesia. Mereka yang akan menentukan mau pakai senjata buatan mana bos, karena yang disebutkan tadi hanya jenis-jenisnya saja. Kemudian lanjut mengenai bagaimanakah sistem CMS Advent buatan Havelsan Turki ini. Dikutip dari Indo Militer, sistem CMS Advent ini adalah sebuah sistem komando dan kontrol generasi terbaru yang dirancang untuk menanggapi kebutuhan pendekatan operasional yang berorientasi pada kekuatan dan didukung jaringan lebih dari 1 kapal perang bos. CMS Advent ini menyediakan tautan data taktis yang terintegrasi penuh, termasuk mendukung Link 11, Link 16, dan Link 22, Simple, JREAP, dan VMF. Kemudian fungsi tautan pun disebut dapat diakses melalui semua konsol operator dengan sistem Advent SYS. Nah, apakah itu? Admin pun kurang paham bentukannya nih bos. Bagi yang tahu mungkin bisa bantu jelasin mengenai tautan data taktis ini. Oke lanjut, CMS ini pun disebut memiliki sistem pendukung keputusan. Sistem ini pun disebut memiliki arsitektur yang memfasilitasi pengguna untuk membuat keputusan yang cepat dan akurat, dan bertujuan untuk menyajikan struktur yang fleksibel dalam penggunaan senjata dan sensor-sensor baru bos. Nah, artinya jika suatu kontrol sudah dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan,
Maka CMS ini pun artinya mungkin juga sudah dilengkapi dengan Artificial Intelligence bos, alias kepintaran buatan. Biasanya peralatan yang dilengkapi dengan teknologi ini akan dapat membantu para operator atau penggunanya melakukan analisis data sehingga operator dapat membuat keputusan yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Mantap, mantap, jos. Sehingga dengan ini harapan kita bersama ya pastinya kapal perang Frigate Merah Putih ini akan menjadi simbol kekuatan maritim baru bagi Indonesia. Dan harapannya setelah itu negara kita Indonesia dapat melanjutkan pembangunan kapal perang yang lebih besar dan sangar, yaitu kapal perang sekelas destroyer. Ya kan bos? Mantap, mantap jos. Oke, sebagai tambahan informasi, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebelumnya pada bulan April 2023 lalu juga telah mengatakan bahwa 2 kapal frigat desainan Rosyth Royal Dockyard Ltd alias Babcock Inggris ini pun baru akan dapat memperkuat TNI Angkatan Laut pada tahun 2025 atau 2026 mendatang bos. Artinya kapal-kapal perang frigat Arrowhead 140 Indonesia ini pun baru akan dapat bergabung dalam armada memperkuat TNI Angkatan Laut pada tahun 2026 nanti atau sekitar 4 tahun lagi bos. Bahkan mungkin juga nanti bisa lebih bos. Karena tahun 2026 itu kalau proses pembuatannya lancar dan tidak ada kendala. Dan menurut Panglima untuk membangun frigat ini pun butuh waktu sekitar 4-5 tahun. Lanjut, beliau pun kemarin juga menjelaskan kondisi pembangunan frigat itu saat ini. Di mana kemarin beliau katakan bahwa 2 kapal perang frigat itu saat ini sedang dirancang di PT PAL Indonesia, BUMN yang memproduksi alutsista dari matra laut bos. Panglima pun lanjut mengatakan bahwa frigat ini nanti panjangnya mencapai 140 meter. Kalau frigat kita yang sekarang cuma 105 meter bos. Dan ini 140 meter. Sehingga butuh waktu yang agak lama untuk membuatnya, ujar sang Panglima. Rencananya akan ada 2 kapal perang yang dibangun dengan waktu masing-masing pekerjaan mencapai 57 bulan dan satu lagi mencapai 69 bulan. Artinya kapal-kapal perang ini akan diserahkan pada sekitar tahun 2026 sampai 2027 mendatang. Masih cukup lama bos. Dah. Jadi bagaimana menurut kalian tentang sistem manajemen tempur baru dan persenjataan yang akan dipasok pada kapal perang Frigate Merah Putih ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.